Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nimade Anggita Pratnyani dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian sel dan komponen kimiawi penyusun sel. Oke, yang pertama adalah pengertian sel. Apa yang kalian ketahui tentang sel? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sel pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, semua makhluk hidup tersusun atas sel. Yang kedua, secara struktural artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Yang ketiga, secara fungsional artinya sel dapat melakukan berbagai proses kehidupan. Dan yang keempat, sel dapat mewariskan sifat genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oke, selanjutnya adalah komponen kimiawi penyusun sel. Sel tersusun atas dua komponen kimiawi, yaitu komponen organik dan komponen anorganik. Yang akan saya jelaskan pertama adalah komponen organik. Komponen organik terdiri dari karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar atau sumber energi dan sebagai bahan penyusun struktur sel. Yang kedua ada protein. Protein berfungsi sebagai penyusun membran sel, membangun dan mengganti jaringan yang aus, dan sebagai bentuk pertahanan untuk melawan substansi asing. Yang ketiga, ada lipid atau lemak. Lipid atau lemak berfungsi sebagai komponen struktural membran sel, sebagai cadangan bahan bakar atau sumber energi, sebagai lapisan pelindung, dan sebagai komponen vitamin dan hormon. Yang keempat, ada asam nukleat. Asam nukleat berfungsi sebagai pembawa sifat genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya berfungsi sebagai penyimpanan energi, koenzim, dan pengatur biosintesis protein. Selanjutnya adalah komponen anorganik. Komponen anorganik terdiri dari dua. Yang pertama adalah air. Air berfungsi sebagai transportasi zat, media reaksi kimia, dan sebagai pelarut zat yang ada di dalam sel. Yang kedua ada garam mineral. Garam mineral berfungsi sebagai pemeliharaan fungsi metabolisme, pengatur kerja enzim, dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Oke, sekian tadi video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Dan akhir kata saya ucapkan pada Mas Santi. Om Santi Santi Santi.